sistem akuntansi IFRS, di mana pada tahun 2002 dilakukan kesepakatan menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdapat dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS. Nah, kemudian hal ini dimulai pada tahun 2005. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board di Inggris. IFRS yang berlaku adalah yang diadopsi dari EUA atau European Union. Negara Inggris merupakan negara yang memiliki laporan keuangan yang paling komprehensif, di mana dalam laporan keuangannya mencakup laporan keuangan direksi, laporan akun laba rugi disertai neraca, laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Untuk akuntansi negara Inggris, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah tidak dituntut dan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban laporan keuangan, di mana perusahaan kecil dan menengah ini hanya memberikan informasi secara minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, masuk ke dalam sistem akuntansi negara Malaysia. Standar akuntansi Malaysia ini diadopsi dari Inggris, yaitu IFRS, di mana sistem akuntansi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada investor. The Malaysian Institute of Accounting telah didirikan di bawah pengawasan reguler Perkumpulan Profesi Akuntan di Malaysia. Sistem akuntansi pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act yang dibuat oleh Financial Reporting Foundation atau FRF atau Badan Pelaporan Keuangan dan Malaysia Accounting Standard Board mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses standarnya. MASB adalah badan independen yang diciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Kerangka kerja baru ini dibuat dengan proses standar yang representatif dengan pengguna atau pembuat kebijakan dan akuntan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Utama. Saya akan menjelaskan tentang standar internasional auditing di negara Inggris. Standar internasional tentang auditing di negara Inggris ini mengatur tanggung jawab auditor secara independen keseluruhan ketika melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan SEUK. Secara khusus ini menetapkan tujuan auditor independen dan menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen memenuhi tujuan tersebut. Ini juga menjelaskan ruang lingkup wewenang dan struktur SPA dan mencakup persyaratan yang menetapkan tanggung jawab umum auditor independen yang berlaku di semua audit, termasuk kewajiban untuk memenuhi SPA-UK. Auditor independen selanjutnya disebut dengan auditor. SPA sendiri ini ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan oleh auditor. Selanjutnya, audit atas laporan keuangan. Tujuan audit di sini adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna yang dituju atas laporan keuangan. Hal ini dicapai dengan pernyataan pendapat auditor apakah laporan keuangan disusun dalam suatu hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di suatu negara tersebut. Di Inggris sendiri, standar dan pedoman bagi akuntan yang melakukan penugasan sehubungan dengan lingkaran investasi ditetapkan dalam standar FRC atau pelaporan investasi SIRS. Sementara di Inggris Raya, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Untuk entitas perusahaan, direktur memiliki tanggung jawab kolektif. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jenis entitas lain mungkin juga memiliki tanggung jawab kolektif yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang yang berlaku atau berdasarkan persyaratan penunjukan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runisa. Di sini saya akan membahas tentang standar audit di Malaysia.
MIA atau bisa disebut Malaysia International Accountant sudah meresmikan pada tahun 2028 bahwa mereka menggunakan ISRS atau International Standard on Related Service. Tujuan dari standar ini adalah untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman tentang tanggung jawab profesional auditor ketika suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati mengenai informasi keuangan dilakukan dan pada bentuk dan isi laporan yang masalah auditor sehubungan dengan perikatan tersebut. Standar ini ditujukan untuk perikatan terkait informasi keuangan. Namun, hal tersebut dapat memberikan panduan yang berguna untuk perikatan tentang informasi non-keuangan, asalkan auditor memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi pelajaran yang dipertanyakan dan terdapat kriteria yang wajar yang menjadi dasar temuan. Di dalam standar ini pun, ada beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama adalah integritas, kedua objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, keempat ada kerahasiaan, kelima ada perilaku profesional, dan terakhir ada standar teknis. Kemandirian bukanlah persyaratan yang disepakati perikatan prosedur, namun syarat atau tujuan dari suatu perikatan atau standar nasional mungkin membutuhkan auditor untuk mematuhi persyaratan independensi dari kode IFAK etika untuk akuntan profesional, di mana seorang auditor berada tidak independen. Pernyataan tentang hal tersebut akan dibuat laporan temuan faktual. Auditor harus memastikan dengan perwakilan dari entitas lain dan biasanya pihak tertentu lainnya yang akan melakukannya menerima salinan dari laporan temuan faktual. Itu ada pemahaman yang jelas tentang kesepakatan yang disepakati prosedur dan kondisi perikatan. Adapun hal-hal yang akan disepakati meliputi yang pertama, sifat penugasan termasuk fakta bahwa prosedur yang akan dilakukan bukan merupakan audit atau meninjau dan karenanya tidak akan ada jaminan menyatakan. Kedua, menyatakan tujuan penugasan. Ketiga, identifikasi informasi keuangan yang prosedur yang disepakati akan diterapkan. Keempat, sifat, waktu, dan luasnya prosedur khusus untuk diterapkan. Kelima, antisipasi berupa laporan temuan faktual. Dan yang terakhir, keterbatasan distribusi laporan faktual temuan. Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang penting-penting dalam memberikan bukti untuk mendukung laporan temuan faktual dan bukti bahwa hubungan yang dilakukan sesuai dengan International Standard on Related Service ini. Prosedur yang diterapkan dalam perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama, penyelidikan dan analisis. Yang kedua, perhitungan ulang, perbandingan, dan akurasi administrasi lainnya. Yang ketiga, pengamatan. Yang keempat, ada inspeksi. Dan yang terakhir, ada mendapatkan konfirmasi. Adapun beberapa pengertian mendasar yang ada di dalam standar ISRS ini. Yang pertama, ada tanggal laporan keuangan diterbitkan. Artinya, tanggal auditor laporan dan laporan keuangan yang diaudit tersedia untuk ketiga pihak, yang mungkin dalam banyak keadaan. Tanggal mereka diajukan dengan otorisasi regulasi. Yang kedua, ada tanggal laporan auditor. Artinya, tanggal yang dipilih oleh auditor untuk tanggal laporan keuangan. Laporan auditor adalah tidak bertanggal lebih awal dari tanggal yang diperoleh auditor bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi dasar opini laporan keuangan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup dan tepat. Artinya, mencakup bukti bahwa entitas keuangan lengkap pernyataan telah disiapkan dan yang diakui otoritas telah menegaskan bahwa mereka telah mengambil sebuah tanggung jawab. Yang terakhir ada fraud atau penipuan. Adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu di antara manajemen
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau ketiga pihak, melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan yang tidak adil atau ilegal keuntungan. Ada 2 jenis kesalahan penyajian yang disengaja yang relevan dengan auditor, yaitu yang pertama, ada kesalahan penyajian yang diakibatkan oleh kecurangan keuangan pelaporan, dan kesalahan penyajian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan aset. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai AUDIT standar di Malaysia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan nama atau institusi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi Paramdania Fudrianti. Di sini saya akan membahas tentang standar pasar Inggris. Standar-standar pasar Inggris yaitu pertama, ada pengembangan strategi produk. Kedua, ada pengembangan strategi jasa. Ketiga, ada produk standarisasi atau adaptasi. Keempat, ada variasi dalam strategi produk. Kelima, ada pengaruh pada adaptasi produk. Keenam, ada pendekatan adaptasi berdasarkan user value. Dan ketujuh, ada definisi dan elemen kunci. Kemudian kedelapan, ada tipe-tipe adaptasi, yaitu pertama, ada adaptasi convenience, ada adaptasi kinerja, adaptasi identitas, adaptasi nilai alat-alat, dan kemudian ada adaptasi untuk signifikansi sosial. Kemudian untuk terakhir yang ke-9, aplikasi kerangka kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi produk yaitu pertama, ada faktor fisik, faktor demografi, faktor sosio-kultural, faktor ekonomi, kemudian yang terakhir ada faktor politik dan hukum. Faktor yang mempengaruhi standarisasi yaitu pertama, karakteristik pasar, kedua, lingkungan eksternal, ketiga, lingkungan perusahaan dan faktor keuangan, dan terakhir ada produk. Tahapan daur hidup produk yaitu ada elemen-elemen dari subjek produk pada adaptasi atau standarisasi, yaitu pertama, karakteristik eksternal, kedua, tampilan internal, ketiga, ada packing, keempat, ada pelabelan, dan terakhir untuk kelima, merek. Sekian pembahasan saya tentang standar pasar Inggris, dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Justika dari kelompok 4. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang standar pasar Malaysia. Yang perlu diketahui tentang standar pasar Malaysia adalah standar nasional dan badan akreditasi, lembaga pengujian nasional utama, serta badan penilaian kesesuaian. Standar ini digunakan di semua sektor masyarakat Malaysia, dan sistem standarisasi nasional menggunakan proses konsensus untuk mengembangkan standar baru, yang memungkinkan produsen, pedagang, konsumen, pemerintah, dan pihak lainnya memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan. Malaysia mematuhi kode standar WTO mengenai hambatan teknis untuk perdagangan. DSM atau Departemen Standar Malaysia didirikan setelah pembentukan SIRM atau SIRIM untuk menjalankan peran undang-undang dalam standar nasional yang sebelumnya dilakukan oleh SIRIM. Lembaga ini beroperasi sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional di negara Malaysia untuk menjamin pembeli bahwa produk memenuhi spesifikasi set tertentu, tingkat kinerja minimum, atau persyaratan keamanan yang ditetapkan. Produk yang diproduksi di Malaysia, baik dengan standar Malaysia atau standar asing yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga standar nasional, diterima oleh SIRIM untuk skema penandaan sertifikasi produknya. Dan produk yang disertifikasikan oleh SIRIM akan menghasilkan tanda mutu Malaysia atau yang berlogo MS atau tanda pengaman yang berlogo S untuk menunjukkan kepatuhan terhadap spesifikasi standar Malaysia. Dan untuk perekonomian Malaysia merupakan terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB.
Inflasi yang hanya 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai satu-satunya yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mengguncang Asia. Mata uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia itu adalah ringgit. Malaysia juga dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Demikianlah video dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.